Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang pertemuan SD Negeri 53 Lubuk Linggau yang kita cintai ini dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 53 Lubuk Linggau, Ibu Nahnu Irawati, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri 53 Lubuk Linggau. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya atas waktunya, atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi atau pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif kami calon guru penggerak angkatan 9 di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Jadi saya mohon maaf di sini dalam diseminasi ini saya tidak bermaksud sama sekali menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya hanya mencoba berbagi pemahaman dan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas tentang disiplin positif yang nantinya diharapkan akan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan juga di sekolah kita SD Negeri 53 Lubuk Linggau ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saat pertama saya mengikuti program guru penggerak, saya penasaran apa sih maksud jargon tergerak, bergerak, menggerakkan itu. Ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Maksudnya tergerak ini sebenarnya bukan hanya untuk guru penggerak saja, bahwa seyogyanya semua guru adalah penggerak. Penggerak bagi dirinya sendiri, bagi muridnya, dan juga bagi sekitarnya. Tergerak dalam artian seorang guru itu harus mempunyai motivasi, inovasi dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan dan perbaikan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun peserta didik dan sekolahnya, serta lingkungan yang lebih luas lagi yaitu masyarakat. Bergerak, setelah memiliki motivasi dari dalam diri, seorang guru harusnya itu bisa bergerak dalam arti melakukan aksi nyata perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dalam hal ini difokuskan pada peserta didik. Kemudian menggerakkan. Nah, setelah kita tergerak, kita bergerak, kemudian kita diharapkan bisa ikut menggerakkan orang lain. Siapa orang lain itu? Yang pertama dan yang paling utama adalah peserta didik kita, murid-murid kita di kelas. Kemudian juga diharapkan kita juga bisa ikut menggerakkan yang lain, terutama komunitas praktisi yang kalau di sekolah kita punya komunitas belajar. Atau dalam cakupan yang lebih luas lagi kita bisa menggerakkan itu komunitas eksternal seperti di KKG yang menggerakkan hal-hal yang berbau perbaikan dan perubahan positif. Jadi luar biasa sekali jargon tergerak, bergerak, dan menggerakkan itu. Baiklah, selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, dalam modul 1.4 yang kami pelajari selama 1 bulan ini, itu puncaknya ada di sini, di budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan kita pelajari bersama. Adapun konsep utama dalam modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia, serta motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan materi yang terakhir nanti segitiga restitusi. Jadi ini beberapa poin utama yang akan kita pelajari bersama di sini nanti. Untuk poin yang pertama itu ada pembelajaran paradigma baru. Nah, dalam kurikulum Merdeka, tentu kita semua sudah familiar sekali, sudah sering sekali mendengar kata-kata pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu?
Jujur saya juga sebelum ikut di CGV itu bingung pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya apa. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar dari siswa tersebut. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya berfokus pada produk pendidikannya, tapi pada prosesnya, lebih ke prosesnya. Maksudnya seperti apa? Kalau dulu sebelum adanya pembelajaran berdiferensiasi, di kurikulum kita menerapkan sistem UN, ujian nasional. Yang kalau menurut saya sendiri itu merupakan sebuah dilema. Kenapa? Karena UN itu dia fokusnya ke produk. Artinya selama 6 tahun siswa kita belajar, itu ditentukan kelulusannya dari UN yang cuma 1 minggu. Jadi mau anaknya sepintar apapun, sebaik apapun, ketika dia tidak lulus UN, maka dianggap tidak lulus. Sedangkan anak itu sudah berproses selama 6 tahun. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi fokusnya bukan cuma ke produknya saja Bapak Ibu, tapi kita fokus ke proses belajar anak. Kita hargai proses mereka, setiap fase-fase yang mereka lewati dalam belajar. Dan kita juga menghargai keunikan masing-masing peserta didik kita, karena murid kita punya karakteristik yang beragam, punya minat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan kemampuan murid. Dari mana kita dapat ini? Itu dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu kita semua paham bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Nasional. Apa filosofi beliau? Bahwa beliau bilang tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini yang fokusnya ke kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi yang dimaksud kodrat alam itu lingkungan di mana murid itu tumbuh, baik itu lingkungan keluarganya, sekolahnya, lingkungan masyarakatnya. Kodrat zaman adalah masa di mana anak itu tumbuh berkembang. Awalnya saya pikir, saya dulu sering sharing sama Bu Turija, kenapa sih Bu kurikulumnya harus berubah-berubah Bu? Kenapa nggak CBS aja? Dulu kan udah bagus CBS anaknya, tertib kan, nurut. Terus kenapa mau berubah lagi ke KTSP? Terus berubah lagi ke K13, sekarang berubah lagi ke kurikulum Merdeka. Ternyata itu Bu, landasannya dari sana. Oke, jadi berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya tadi, ternyata memang kurikulum harus berubah Bapak Ibu, seperti kata pengawas yang sempat menyampaikan sebelumnya bahwa kurikulum memang harus berubah. Kenapa? Karena zaman pun berubah. Ketika zaman berubah, karakter murid kita juga berubah. Kalau dulu mungkin murid kita anteng, tidak terlalu banyak tantangan dari luar. Kenapa? Mereka nggak punya banyak akses untuk keluar. Kalau di zaman kami sekolah dulu, sumber belajar kami itu cuma 2, guru dan buku teks yang disiapkan sekolah. Tapi anak-anak kita sekarang berbeda. Mereka bisa akses pemahaman, bisa akses ilmu, bisa akses pengetahuan dari mana saja dengan jaringan internet yang mungkin belum bisa kita akses tuh mereka udah akses duluan. Nah, itulah kodrat zaman mereka. Maka dari itu perlu adanya kurikulum yang mengimbangi karakteristik peserta didik kita yang seperti itu. Maka dibuatlah kurikulum Merdeka, di mana nanti siswa itu diberi kebebasan, bukan bebas yang tanpa batas, maksudnya diberi kemerdekaan untuk mengeksplorasi pemahamannya, mengeksplorasi minat bakatnya sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Untuk apa? Untuk kesini, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bu Tia? Ada 6. Ya. Hafal nggak kita lagu profil pelajar Pancasila? Oke, kita boleh nyanyi bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhannya Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri.
ya, pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya pada akhirnya itu ke profil pelajar Pancasila. Ya, diharapkan beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bernalar kritis. Maka dari itu kita harus bisa menuntun murid-murid kita itu sesuai dengan keunikannya masing-masing, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ternyata guru itu diibaratkan seperti petani jagung. Kenapa? Kita itu merawat benih. Kita itu ada punya benih, itu murid-murid kita. Kita sediakan dia nutrisi-nutrisi untuk jiwanya dengan ilmu pengetahuan, bimbingan-bimbingan. Tapi pada akhirnya murid itu punya kodratnya sendiri. Ya, tumbuhan jagung itu akan tumbuh menjadi jagung, nggak bisa kita paksa tumbuh menjadi padi. Artinya tugas kita apa? Tugas kita hanya menyiapkan lahan yang baik, menyiraminya, merawatnya, memastikan dia dapat cahaya matahari yang cukup, mungkin nutrisi yang cukup. Begitulah dengan murid. Jadi murid itu ada kodratnya sendiri. Nggak bisa kita paksakan, misalnya murid kita yang bakat minatnya di bidang seni, kita paksakan tuh harus pintar matematika, nanti matematikamu harus 100, nggak bisa Bapak Ibu ya, karena dia punya keunikan sendiri. Kita hanya menuntun supaya dia nanti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian selanjutnya, ini yang sering kita lakukan, terutama saya pribadi sering sekali melakukan atau mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, teori kontrol itu yang pertama, ketika kita menghadapi murid, kita sering mengalami ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi misalnya kita menganggap bahwa kita tuh berhak loh mengontrol murid. Misalnya, kamu harus duduk, kamu nggak boleh keluyuran di kelas, kamu harus kerjakannya tepat waktu, kamu harus kerjakannya seperti ini, caranya harus seperti ini. Nah, itu saya pribadi dulu sering lakukan. Kita menganggap diri kita tuh berhak mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, terutama kita yang guru SD, karena yang kita ajarkan anak-anak kan. Kita menganggap anak-anak tuh belum punya belum punya inisiatif sendiri, mungkin belum punya daya nalar sendiri. Jadi kita berhak memaksa dengan tujuan yang baik, kita pikir. Tapi ternyata dalam teori kontrol itu ilusi, seharusnya tidak seperti itu miskonsepsi, nanti kita bahas. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dulu saya di kelas mikirnya gini, kalau ada anak yang berprestasi itu harus saya apresiasi. Misalnya saya puji, panggil ke depan kelas, terus kalau perlu dibeli hadiah. Kenapa? Supaya nanti nih dia semangat. Tujuannya kan bagus tuh, supaya anaknya semangat. Terus ditampilkan di depan teman-temannya. Supaya apa? Supaya teman-temannya, oh pengen sih jadi si Uni misalnya. Nih lihat nih Uni nilainya 100, kasih tepuk tangan dulu. Terus terang saya dulu pernah menerapkan seperti itu di kelas. Bahkan kurang-kurang saya iming-imingin misalnya, nanti kalau ulangan ada yang dapat 100, ada hadiah dari ibu. Niatnya kan bagus Bapak Ibu ya. Niat kita tuh supaya murid kita termotivasi. Tapi ternyata ini juga miskonsepsi. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang kalau anak kita bikin salah, kita langsung mengkritik gitu. Misalnya di kelas tuh, kita kasih tugas, baru 10 menit, ada aja yang keluyuran. Kita panggil tuh, Rido, kenapa kamu keluyuran? Murid tadi takut, mau jawab salah, nggak jawab salah. Akhirnya paling kalau nggak mesem-mesem diem aja kan. Terus kita bikin dia merasa bersalah. Kita bilang, Dodo, ibu udah jelasin dari pagi, udah capek-capek. Sering kita bilang kayak gitu kan di kelas. Kalau saya ya, kayak udah capek-capek ibu jelasin, kamu malah keluyuran, dikasih tugas kamu belum kerjain. Nah ternyata kita berharapnya dengan seperti itu murid kita jadi sadar, kemudian memperbaiki perilakunya. Tapi ternyata ini juga miskonsepsi. Ternyata itu tidak begitu berhasil untuk membentuk karakter positif pada murid. Nah inilah yang diharapkan para guru lakukan untuk murid-muridnya adalah disiplin positif. Disiplin positif. Nah sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita ada simulasi dulu, coba siapa ya? Pak Rido deh, Pak Rido sama Pak Budi deh, entah tolong maju ke depan dulu.
Kita balik ke sini dulu ya, masih ke teori kontrol. Nih. Ya. Coba ya, kita coba simulasi tentang teori kontrol tadi, konsep teori kontrol tadi. Anggap saya punya sebuah batu, anggap saja ini berlian ya, berlian yang sangat mahal sekali. Anggaplah ini berlian yang sangat mahal sekali, kalau dihargai mungkin bisa MM-an gitu. Saya kemudian berikan ke Pak Rido. Saya bilang, Pak Rido ini mahal banget loh. Ini kalau Pak Rido jual, Pak Rido bisa beli apa saja yang Pak Rido mau. Saya kasih ke Pak Rido. Kemudian Pak Rido pegang. Saking tahunya Pak Rido bahwa ini berharga, dia percaya bahwa ini berlian nilainya besar sekali. Jadi dia genggam kuat-kuat. Coba Pak Rido genggamnya. Tiba-tiba Pak Rido genggam. Pak Rido tahu nggak apa yang digenggaman Pak Rido tadi? Berlian. Ya, apa yang digenggam tadi? Berlian. Berharga nggak? Berharga. Sekarang Pak Budi datang tuh tiba-tiba. Coba Pak Budi, gimana pun caranya Pak Budi suruh Pak Rido tuh kasih berlian itu sama Pak Budi. Ngerayu dong. Boleh ngerayu kek, boleh maksa, boleh ngelitikin, boleh ngancem. Tapi Pak Rido harus yakin ya itu berlian tuh benar-benar berharga loh. Coba gimana Pak Budi? Udah, tolong pinjam berlian itu. Gak boleh dong. Gak boleh dong. Kenapa bisa mahal Pak Edo? Mahal harganya. Kan cuma lihat aja. Maksa boleh. Saya Pak Budi maksa ngancem. Coba mau lihat sedikit apa bentuknya, boleh kan? Rebut. Kenapa sayang? Bisa dirimu pada sulit batu itu. Hanya satu di linggau ini. Oh, coba lah lihat sedikit. Bagi dong. Diancam misalnya. Nggak akan saya bawa pulang. Saya cuma hanya lihat saja di sini. Rebut. Mau? Kenapa nggak mau dilihat? Mahal ini mahal banget ini. Dari mana kamu dapatnya itu? Rebut dong. Dari mana ya? Kamu mencuri ya? Enggak dong. Oke. Agak. Jadi mau dikatakan dulu untuk Pak Rido sama Pak Budi. Tentang orang yang mencuri. Oke, terima kasih ya Pak Rido sama Pak Budi. Jadi Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan teori kontrol tadi itu kira-kira seperti itu. Artinya apa? Ketika kita meyakini sesuatu itu sebuah nilai berharga, kita akan genggam kuat-kuat. Mau orang itu paksa kek, mau dibujuk kek, mau diancam kek, nggak akan kita kasih. Jadi itulah prinsip teori kontrol tadi, bahwa yang memegang kontrol atas diri kita itu adalah kita sendiri. Jadi miskonsepsi kalau kita bilang guru itu bisa mengontrol murid. Siapa yang bisa mengontrol murid? Diri murid itu sendiri. Sama misalnya kita suruh anak-anak itu, nak kalau upacara bendera itu cobalah tegaknya tuh yang siap gitu, nggak usah pelentar-pelentor. Kita paksa, nanti kalau nggak ibu hukum loh, kamu berdiri di tiang bendera loh. Kalau dia nggak tahu nilai apa, untuk apa dia lakukan itu, nggak tertanam dalam dirinya, tetap aja Bu, dia kan dihukum, paling nanti dihukum kayak gitu. Atau ada juga murid yang nurut, ya tegap, tapi niat nurutnya tadi karena takut dihukum tadi, bukan karena dia paham ada nilai-nilai yang harus dia pegang di sana. Sama seperti ketika Pak Rido tadi, karena dia tahu berlian yang dia pegang itu berharga, mau dipaksa, dibujuk, diancam pun dia nggak akan mau. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu kalau itu berharga, dipaksa dia kasih aja. Atau bisa juga mungkin diancam dia sama Pak Budi, dikasih, tapi kan tidak ikhlas dia ngasihnya dengan keterpaksaan. Nah, sesuatu yang terpaksa tentu nantinya tidak akan berakhir baik. Nah, seperti itulah teori kontrol. Jadi intinya teori kontrol itu dalam hal murid yang bisa mengontrol bagaimana dia harusnya berperilaku. Tugas kita guru hanya menuntun murid itu, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang harus dia percaya terhadap perilakunya. Kita lanjut lagi, ini disiplin positif ya. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin itu sering kita konotasikan sesuatu yang negatif, mungkin yang terlalu keras atau pemaksaan ya. Cenderung menghubungkan kata disiplin itu pokoknya dengan ketidaknyamanan. Kalau udah ada kata-kata disiplin, udah tuh pasti strength. Susah itu nanti, nggak bisa ngapa-ngapain. Harus patuh, harus nurut.
Itu kata disiplin yang ada di benak kita pada saat dalam budaya kita. Sedangkan sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, kayak tadi bisa dipaksa, bisa diancam gitu. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, misalnya nilai kejujuran, nilai integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan disiplin positif itu berbeda dengan disiplin yang selama ini kita pahami. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Jadi intinya nanti kita akan bahas apa sih perbedaan peraturan dengan keyakinan, peraturan kelas, peraturan sekolah dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tujuannya itu sama, peraturan dengan keyakinan itu sama, cuman yang membedakan itu ketika menerapkannya. Kalau peraturan itu biasanya satu arah Bapak Ibu, artinya kalau peraturan kelas guru yang bikin, peraturan kelas 5A saya yang bikin. Satu, anak-anak tidak boleh terlambat, dan biasanya peraturan itu dalam bentuk kalimat negatif, tidak boleh, dilarang, jangan. Sedangkan keyakinan itu lebih mengarah nanti ke kalimat yang positif. Nah, dalam berperilaku, setiap perilaku seseorang itu pasti tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid-murid kita. Jadi apapun perilaku murid kita di sekolah, perilaku kita juga sebagai guru itu yang mendasari adalah kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologis maupun secara fisiologisnya. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ketika kita lihat murid kita melakukan tindakan indisipliner atau kegiatan pelanggaran, itu pasti ada dasarnya. Jadi tidak mungkin murid kita tuh berperilaku tuh tanpa dasar. Apa dasarnya? Itu yang harus kita gali, itu yang harus kita ketahui, itu yang harus kita coba pahami. Misalnya murid kita tadi tuh yang kalau di kelas suka keluyuran, pasti ada dasarnya. Ya, saya pernah coba setelah mempelajari modul ini, saya coba terapkan di kelas karena ini juga namanya berbagi praktik baik. Artinya saya harus menerapkan lebih dulu, baru saya bagikan ke Bapak Ibu. Jadi saya coba terapkan walaupun memang butuh kesabaran ekstra Bapak Ibu ya. Karena menerapkan keyakinan kelas itu memang prosesnya itu lebih butuh kesabaran, seperti mengukir di atas batu. Tapi kita berharap walaupun prosesnya itu cukup rumit, cukup lama, semoga karakter itu tertanam kuat ke anak-anak. Jadi misalnya anak-anak ada keluyuran di kelas, sebenarnya pengen marah sekali tuh. Kita udah capek-capek jelasin ya, dikasih tugas, ditanyain keluyuran, kenapa keluyuran? Nggak apa-apa Bu, panggil dulu, sambil tarik nafas. Udah mau marah nih, coba terapin gini. Dia pasti punya kebutuhan dasar. Tanyain, kenapa nak keluyuran? Nah ternyata dia jelasin. Ketika kita berusaha terbuka, dia berani jelasin. Ada yang bilang, Bu, aku tuh nak ngerjain, tapi nggak paham. Nah berarti kebutuhan dia itu tadi. Kemudian ada juga yang dia pengen ngerjain tapi bosan. Mungkin bagi anak-anak yang kinestetik dia nggak bisa duduk diam itu terlalu lama. Jadi kenapa keluyuran? Enggak Bu, bosan aja. Cuma pengen cari penyegaran maksudnya, niatnya gitu. Mungkin habis keluyuran dia mau duduk lagi. Nah itu berarti kebutuhan dasarnya. Nah tinggal nanti bagaimana kita mengimbanginya, memberikan penguatan nilai-nilai positif supaya tidak berlebihan sikap perilakunya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap perilaku manusia tadi berdasarkan kebutuhan dasarnya dia membangun motivasi. Apa saja motivasi perilaku manusia? Itu syaratnya ada 3. Ya, ketika murid kita melakukan pelanggaran atau tindakan indisipliner, kemudian dia mentaati, itu tujuannya atau motivasinya bisa jadi 3 hal ini. Ya, yang pertama bisa jadi ketika murid melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Misalnya murid kita tuh udah tegak, siap aja selama upacara nggak gerak-gerak. Dia nggak tahu tuh untuk apa sih berdiri tegak pada saat upacara itu, tapi aku nggak mau dihukum.
nanti kalau aku gerak-gerak dihukum, terus diomelin guru, jadi nggak nyaman. Akhirnya dia melakukan tindakan disiplin. Bagus memang kelihatannya, tapi ternyata dalam karakter anak itu ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku Bapak Ibu. Karena dia melakukan itu memang cuma karena nggak mau merasa tidak nyaman dan takut dihukum. Kemudian ada motivasi yang kedua, itu murid kita melakukan tindakan disiplin karena pengen dapat imbalan. Yang tadi penguatan positif atau pengen mendapat penghargaan atau pujian. Saya tadi kan murid kita tadi yang misalnya ada upacara tegak, nanti kalau aku berdirinya tegak nanti dipuji loh sama ibu ini, Ibu Vika. Nanti Bu Vika pasti seneng. Nah, udah bagus juga, ini satu tingkat ya, motivasinya satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Tapi tetap ini bukan motivasi yang diharapkan. Motivasi yang diharapkan muncul pada diri murid kita adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid itu melakukan disiplin itu karena dia sadar ada nilai kebajikan yang mendasari perilaku tersebut. Misalnya kita jelasin tuh, nah upacara itu kan untuk menghormati pahlawan, terus melatih juga ketertiban kita, terus menghargai lo jasa pahlawan. Boleh kita jelaskan seperti itu sehingga nanti pelan-pelan dia akan menyadari, oh ternyata aku cuma berdiri 1,5 jam, sedangkan pahlawan-pahlawan itu berkorban tuh mau mengibarkan bendera merah putih itu sampai bersimbah darah, mengorbankan nyawa. Nah, motivasi seperti ini yang kita harapkan ada pada murid kita. Memang butuh kesabaran, butuh perjuangan, karena kita harus menatanya dari awal sekali. Sedangkan kalau peraturan kan kesannya plek-ketiplek gampang gitu ya. Pokoknya harus ini tertib, berdiri yang kalau nggak ibu hukum. Tapi karakter yang seperti itu nanti jadinya tidak konsisten Bapak Ibu ternyata. Oke, di sekolah dia takut dihukum, takut tidak dihargai, takut tidak dipuji guru. Nanti ketika di luar ada kegiatan-kegiatan yang serupa seperti upacara atau membuang sampah, dia akan karena karakternya nggak kuat. Kalau di sekolah dia buang sampah pada tempatnya karena takut dimarahin guru, takut diomelin. Pas di luar nggak ada guru, buang aja sampah di mana aja. Tapi kalau kita sudah tanamkan nilainya, kita kasih pemahaman, oh itu ada nilai kebersihan, nilai kesehatan, nilai tanggung jawabnya, bahwa sampahnya berasal dari kita sendiri, jadi kita yang harus membuangnya. Ada juga misalnya kita hubungkan dengan nilai agama, kalau kita buang sampah sembarangan itu zolim sama alam. Tumbuhan butuh tanah yang baik untuk tumbuh. Kalau kamu buang sampah, nanti tumbuhannya nggak bisa tumbuh subur, nggak bisa menghasilkan oksigen. Nah, jadi bisa kita tanamkan nilai-nilai seperti itu sehingga diharapkan dimanapun anak murid itu berada nanti, entah itu di lingkungan sekolah atau di luar, dia ingat ketika dia mau buang sampah sembarangan, dia ingat nilai-nilai yang dia percaya. Selanjutnya apa konsep disiplin dengan identitas gagal? Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal yang sering saya terutama lakukan itu hukuman dan penghargaan. Ya nggak tahu Bapak Ibu mungkin pernah juga, mungkin nggak sadar atau karena belum paham, sama saya juga seperti itu dulu. Karena belum paham, kita menerapkan hukuman. Kalau ada anak yang bikin salah langsung kita hukum. Misalnya dia nggak bikin PR, kamu pungut sampah 1 halaman sekolah. Terus ternyata hukuman itu efeknya kepada murid itu menyakitkan. Mungkin kita semua juga pernah merasa sebagai murid ketika dihukum itu rasanya sakit. Terus tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Ya malu mungkin sama teman-teman. Terus jadi takut sama guru. Secara kasat mata bagus, takut sama guru kan, kalau ada guru udah anteng, diem, nggak berani ngelawan. Kemudian memaksa karena bentuknya hukuman, mau nggak mau dia harus, kamu nggak buat PR kan, sana pungut sampah, 1 lapangan harus bersih, kita paksa dia. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, nah ini yang ditakutkan. Kemudian di kemudian hari ketika murid melakukan kesalahan yang sama, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Nggak mau dihukum. Gimana caranya? Bisa jadi dia bohong, bisa jadi dia menimpakan kesalahannya kepada orang lain karena takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Murid yang sering dihukum itu biasanya jadi rendah diri. Dia sudah menjudge nilai dirinya itu kecil. Ah, udahlah, aku nih anak bandel pasti. Aku nih nggak punya kelebihan, pasti ibu guru marah. Seperti itu. Kemudian penghargaan. Kalau kita selalu mengiming-imingi murid dengan penghargaan, walaupun niat kita bagus, ternyata hal negatifnya adalah membuat identitas murid kita menjadi gagal. Kenapa? Penghargaan itu tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Hanya efektif pada momen itu saja, tidak menimbulkan motivasi yang
intrinsik yang permanen dalam diri anak. Kemudian merusak hubungan. Gimana maksudnya merusak hubungan? Biasanya anak-anak yang berprestasi terus diberi penghargaan, itu dia akan merasa lebih tinggi dari teman-teman di kelasnya. Kemudian teman-teman di kelasnya tadi merasa dia nggak selevel tadi, akhirnya juga terjadi pengkotak-kotakan di kelas itu. Ada murid yang pinter banget, agak pinter, kurang pinter, akhirnya merusak hubungan. Jadi di dalam kelas kita itu ada kotak-kotak berdasarkan prestasi tadi. Terus ada juga murid yang nggak pinter, sentimen sama murid yang pinter. Murid yang pinter ngerendahin murid yang dianggapnya kurang pinter. Jadi merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Kita sudah membuat ukuran sendiri atas pencapaian murid. Artinya kenapa kita bilang nanti kamu kalau dapat 100 ibu kasih hadiah ya. Jadi target dia cuma dapat 100. Sedangkan kalau kita kembangkan nilai intrinsik dari dalam diri dia, mungkin dia nggak hanya sekedar dapat 100. Kita kasih misalnya tugas IPA, disuruh buat apalah misalnya ya, praktikum kan. Nah kita bilang nanti kalau bagus misalnya praktikum listrik kalau kelas 6 kan, kalau kamu bisa buat rangkaian seri paralel bagus, nilaimu 100, ibu kasih hadiah. Udah dia bikin aja yang benar dan bagus menurut versi gurunya, yang penting dapat 100. Tapi kalau kita terapkan beri motivasi intrinsik, nanti kamu coba sebaik mungkin ya, sekreatif mungkin yang kamu bisa. Mungkin dia bisa bikin tuh kayak miniatur rumah-rumah dari rangkaian seri paralel tadi, melebihi ekspektasi kita sebagai guru. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah itulah kenapa sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada sistem ranking. Karena kita diharapkan murid itu dan gurunya juga bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Artinya nggak ada saing-saingan, kamu yang lebih pinter, ini kurang pinter, ini nggak pinter, enggak. Tapi berkolaborasi artinya bekerja sama sesuai dengan perannya masing-masing. Terutama pada murid kita. Misalnya dalam satu event tuh, ada murid yang bisa jadi leader, dia memimpin teman-temannya. Ada yang murid tuh yang nggak suka ngomong tapi suka kerja, diam tapi tiba-tiba dikerjain aja. Ada murid yang suka ngajak, ayo bersihin. Kan bakat minat murid tuh beda-beda, jadi harus berkolaborasi. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi pada penghargaan tadi, untuk anak-anak yang tidak mendapat penghargaan, itu dia kehilangan hak menghargai dirinya. Kenapa? Kalau nggak 100 berarti aku nih bukan anak yang bagus ya, bukan anak yang pinter ya. Ayo udah, akhirnya anaknya gitu. Makanya dalam sistem ranking biasanya yang ranking itu aja. Kelas 1 dia, kelas 2 dia lagi, kelas 3 dia lagi. Maka dari itu sistem ranking di kurikulum Merdeka ini dihapuskan, diganti dengan kolaborasi. Berbeda dengan kalau kita berkompetisi memang. Tetap kita ajarkan anak-anak untuk berkompetisi karena masih ada beberapa ajang kompetisi di luar kan, seperti misalnya perlombaan. Tapi untuk dalam suasana belajar itu diharapkan tidak ada lagi kompetisi antar murid di dalam kelas, terutama dalam segi akademik. Karena itu tadi tolak ukur kompetisinya itu bias. Anak yang pinter matematika belum tentu pinter bahasa. Sedangkan selama ini kita pikirnya anak yang pinter itu wah harus pinter semuanya. Matematika pinter, olahraga jago, bahasanya keren. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang kita harapkan tuh ada dua. Ada konsekuensi, ada restitusi. Apa bedanya? Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, artinya ada aksi, kita reaksi, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Sedangkan restitusi, ini yang terbaik, yang identitas konsep disiplin dengan identitas sukses yang terbaik, yaitu restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain berdasarkan teori kontrol, artinya diri murid yang memegang kontrol, bukan kita yang mengontrol murid. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kita lihat contohnya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu pengertian restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini kita memperbaiki kesalahan. Kemudian dia tidak menebus kesalahan. Jadi kalau hukuman tadi menebus kesalahan, sedangkan restitusi itu memperbaiki kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Jadi konsep restitusi itu memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Artinya kita hanya menawarkan sebagai guru, tidak memaksa murid. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang
mendasari tindakan. Jadi ketika murid berbuat salah, kita cari dulu apa kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi dari perilaku dia tadi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini pada contoh kasus mungkin supaya bisa terlihat nanti perbedaan konsepnya. Ketika murid tidak mengerjakan PR, kalau dalam hukuman itu guru langsung menghukum misalnya, dia nggak bikin PR. Guru hukum, kamu hormat bendera 10 menit, berdiri di tengah lapangan. Itu hukuman. Terus gurunya marah dan murid menjadi takut. Itu merupakan bentuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Tapi 2 kali lipat misalnya. Nanti istirahat, nggak boleh istirahat ya. Kamu kerjain PR, kan kamu nggak kerjain PR. Ini sudah cukup bagus tujuannya. Guru tegas dan murid mentaati peraturan. Nah, yang paling baik pilihannya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru lebih terbuka, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi dalam mendidik, biasanya kita itu mungkin pernah mengalami fase-fase pada posisi kontrol ini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru pembuat rasa bersalah. Ada juga guru yang memilih posisi kontrol sebagai teman bagi muridnya. Kemudian ada juga guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu guru sebagai manajer. Bagaimana penerapannya? Kalau guru sebagai penghukum, gurunya akan bilang, kalau muridnya bikin salah, patuhi loh aturan sekolah. Terus kamu berdiri di depan kelas. Misalnya dia nggak bikin PR kan. Itu guru penghukum. Sedangkan kalau guru pembuat rasa bersalah, dia akan menyentuh hati dengan cara-caranya. Kamu tuh nak, udah berapa kali ibu bilangin masih juga nggak bikin PR. Ibu ini udah capek-capek lo jelasin. Ibu kecewa sekali sama kamu. Nah itu guru dengan posisi pembuat rasa bersalah. Jadi muridnya diam aja sampai mikir iya aku nih ngecewain guru banget gitu. Kemudian guru sebagai teman. Ketika guru memilih posisi kontrol sebagai murid, dia misalnya bilang, ayolah yang tertib, bantu ibu guru ya, kali ini nggak apa-apa lah salah, pokoknya bantu ibu ya, kita yang tertib. Jadi kita menganggap kita sejajar dengan murid, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau, mantau aja, tahu aja kalau muridnya bikin salah. Misalnya, kamu udah melanggar apa tadi? Kamu buang sampah di mana tadi? Nah, mantau kan. Terus konsekuensinya apa? Kalau kamu buang sampah sembarangan, kan udah ibu bilang kemarin, kalau buang sampah sembarangan kamu harus apa? Nah itu guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ini pilihan yang seharusnya kita pilih adalah guru sebagai manajer. Kita panggil dulu anaknya, misalnya kita tanya, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Tahu bu, biasanya anak itu udah sadar loh, kadang belum dipanggil aja teman-temannya udah manggil kan. Dipanggil tadi nih, gara-gara nggak bikin PR kamu. Tanya dulu, artinya kita tanya nilai dia percaya dia tuh menyadari nggak kesalahan dia, nilai apa yang dia langgar. Kemudian terus kalau nggak bikin PR, sekarang gimana? Coba solusinya. Temanmu bikin PR semua, gimana solusinya? Kalau dia masih juga nggak, kita arahkan kan, tapi bukan kita yang maksa, kita cuma menuntun aja. Kadang-kadang murid kan bingung mau ngomong apa, kita arahkan. Nah, nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin mau minta penjelasan di poin-poin sebelumnya. Boleh Bu Tia? Ya silahkan Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Ica yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, dari simulasi atau peran yang dimainkan sama Pak Rido dan Pak Budi tadi, kita bisa lihat bahwa kita sendiri yang bisa mengontrol, dalam hal ini anak-anak berarti ya, anak-anak sendiri yang bisa mengontrol diri mereka. Kita guru tidak bisa, walaupun dengan cara dirayu, diancam, dan dengan cara yang lainnya. Di sini karena saya mengajar di kelas 1, saya ingin menanyakan bagaimana sih cara menumbuhkan keyakinan pada anak yang masih duduk di kelas 1 agar bisa mengontrol diri mereka sendiri. Karena
Kalau kelas 1 seperti kita tahu, tadi kan dari pemaparan juga sudah disampaikan teori ilusi ya. Tidak boleh melarang. Misalnya kan kalau saya nih jujur, masih kalau misalnya ada anak yang tidak mau menulis, saya kasih tahu, nak nulis sampai selesai, kalau tidak selesai tidak boleh istirahat, seperti itu. Niatan saya mungkin baik menurut saya ya, supaya anak itu disiplin, menulis hingga selesai, seperti itu. Tapi setelah saya mendengarkan pemaparan, menurut teori ini itu salah. Jadi bagaimana cara menumbuhkan keyakinan pada diri anak di kelas 1? Karena seyoknya kita juga tahu ada usia-usia tertentu anak itu yang masih membutuhkan arahan, yang membutuhkan bimbingan. Apakah teori ini hanya berlaku untuk usia yang tergolong dewasa atau remaja seperti itu? Apakah bisa berlaku di usia anak yang tergolong rendah, terutama siswa yang masih duduk di kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Tia atas pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu ya, untuk penerapan teori kontrol tadi sebenarnya itu bisa diterapkan pada usia berapapun, hanya saja memang seperti yang saya bilang tadi, membentuk karakter itu kan seperti mengukir di atas batu. Maka dari itu kita butuh kebiasaan-kebiasaan. Gak apa-apa Bu Tia, dicoba aja dari sekarang. Mungkin belum terlihat sekarang di kelas 1 karena menanamkan nilai itu memang gak gampang. Menanamkan keyakinan itu memang gak gampang. Jadi dicoba saja dulu, misalnya anaknya gak mau nulis. Nah dicoba digali dulu misalnya, nulis itu buat apa sih nak kira-kira? Biasanya kelas 1 tuh udah ada jawaban ya kan, walaupun mungkin jawabannya sederhana. Kita juga mengarahkannya dengan sederhana. Iya Bu, biar pinter. Nah kalau kira-kira nggak bisa nulis gimana? Nah kita arahkan, kita tuntut seperti itu. Memang mungkin dalam beberapa waktu itu nggak mungkin instan Bu ya, karena penanaman karakter. Kami aja yang di kelas tinggi aja Bapak Ibu yang mau mengajarkan anak-anak buang sampah pada tempatnya pun susah. Kadang mereka juga di kelas 5 aja masih belum bertanggung jawab dengan tugasnya. Tapi yang fokusnya ke sini tadi, kita fokusnya di proses, bukan di produknya. Mungkin Bu Tia sudah berusaha menanamkan nilai-nilai itu, belum terlihat di kelas 1, nggak apa-apa, kita lanjutkan di kelas berikutnya. Kita hargai proses mereka. Paling tidak Bu Tia sudah pada tahap menanamkan nilai itu pada anak, bahwa menulis itu untuk apa. Jadi terekam di benak mereka bahwa menulis itu untuk diri mereka sendiri, bukan karena Bu Tia yang suruh, tapi untuk aku sendiri. Kalau aku bisa menulis, nanti mengerjakan tugas yang lain itu lebih gampang. Kalau aku bisa membaca, nanti aku memahami materi yang lain itu lebih gampang. Nah, nanti bisa dicoba dulu tanamkan nilai-nilainya. Kalau di hasilnya, walaupun belum terlihat sekarang nggak apa-apa, karena itu tadi proses, kita hargai prosesnya. Ya Bapak Ibu, jangankan kepada anak-anak Bapak Ibu ya, kepada kita orang dewasa saja, menanamkan nilai-nilai kebajikan itu nggak gampang. Buktinya kita orang dewasa kadang masih buang sampah sembarangan, padahal kita udah paham nilai-nilainya. Karena itu tadi dibutuhkan pembiasaan. Nah inilah tujuan kita nanti untuk membuat budaya positif di sekolah kita berdasarkan konsep-konsep yang tadi, sehingga diharapkan dari budaya positif, keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang kita buat akan terwujud pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah kita. Dengan pembiasaan-pembiasaan itu nanti diharapkan akan bisa membentuk karakter. Jadi memang menanamkan nilai-nilai positif itu butuh pembiasaan Bapak Ibu, butuh pembiasaan, butuh konsisten, kemudian juga butuh kesabaran ekstra dari gurunya dan butuh komitmen dari semua pihak. Nah sekarang gimana Bu Tia ya, coba aja dulu tanamkan konsep nilainya dulu, nanti biarkan mereka berproses. Paling tidak Bu Tia sudah berusaha menanamkan nilai yang benar pada anak. Lanjut ke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ke materi berikutnya. Itu tentang keyakinan kelas. Ya, kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Terus kenapa ada aturan tentang penggunaan helm? Terus kenapa pada saat COVID itu ada aturan menggunakan masker? Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas tujuannya sama Bapak Ibu ya, supaya anak kita itu disiplin. Niat kita kan supaya karakternya baik sesuai dengan profil belajar Pancasila tadi. Hanya saja cara kita menerapkannya itu yang berbeda antara keyakinan dan peraturan. Bapak Ibu, ini adalah praktik baik yang sudah saya coba lakukan di kelas untuk membuat keyakinan kelas
Jadi yang diharapkan di sini bukan hanya keyakinan yang tertulis dan tertempel, tapi memang kita coba berusaha libatkan anak-anak supaya walaupun keyakinan kelas itu sedikit dan sederhana, tapi itu benar-benar dari diri mereka sendiri. Bukan kita yang menentukan, kita hanya menuntun aja. Yang pertama, itu saya coba jelaskan dan berdiskusi dengan murid tentang peraturan. Saya jelaskan, nah kalau kelasnya pengen bersih, kita gimana? Jangan buang sampah sembarangan, mereka jawab. Terus kalau misalnya ada orang yang berbicara, ini masih pakai kalimat-kalimat negatif karena masih peraturan, jangan, tidak boleh. Kalau ada orang berbicara, sikap kita bagaimana? Tidak boleh memotong, Bu. Oke, kita diskusikan seperti itu. Terus kalau misalnya belum jam istirahat, keluar kelas gimana? Tidak boleh keluar kelas, Bu. Jadi ada kata tidak boleh, jangan. Nah, ditampung dulu. Jadi kita diskusi dulu tentang peraturan. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, sekarang misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kita coba masukkan nilai-nilai tadi. Kenapa ya kita nggak boleh buang sampah sembarangan? Oh iya, Bu, karena nanti kotor, gini-gini. Artinya apa? Artinya kita harus menjaga kebersihan. Gimana caranya? Ya nggak buang sampah. Jadi kalimat dalam keyakinan kelas itu abstrak, Bapak Ibu ya. Jadi muatannya luas, nggak langsung to the point seperti peraturan. Kalau peraturan kan jangan buang sampah. Kalau keyakinan kelas kita buat misalnya menjaga kelas tetap bersih. Itu muatannya kan abstrak. Menjaga kelas tetap bersih itu bisa nggak buang sampah, bisa dia piket kelas, bisa misalnya barang-barangnya tidak berserakan. Jadi kalimatnya abstrak dan muatannya positif, menggunakan kalimat positif. Setelah anak-anak merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian anak-anak itu menempelkan keyakinan kelas. Mereka tulis sendiri, mereka tempelkan. Nggak apa-apa Bapak Ibu nggak rapi. Mereka tuh bangga loh ketika tulisan mereka ditempel. Dibanding ketika kita buat cantik-cantik. Saya pertama gitu, saya print, saya desain bagus-bagus, saya pikirkan biar bagus di kelas. Saya tempel di kelas. Tapi anak-anak kok nggak ngeh gitu, karena saya yang buat. Tapi ternyata pas kami di pendidikan PPG katanya nggak apa-apa Bapak Ibu dalam bentuk coretan-coretan, coba buat aja. Nggak apa-apa tulisannya nggak rapi, tapi emang dari mereka. Sebenarnya nggak nyaman juga, aduh tulisannya pas tertempel di dinding. Tapi yang mereka senang, kadang sambil lewat mereka baca. Oh ini yang aku kemarin bikin loh. Jadi biar mereka tulis sendiri, kita tuntun. Mungkin kalau untuk kelas 1, 2, 3 seperti kata Bu Tia tadi memang gurunya yang ekstra menuntun. Paling tidak kita sudah memperkenalkan nilai-nilainya karena mungkin mereka belum bisa merangkai kalimat-kalimat yang kalimat positif itu seperti apa. Ya, bisa dihidupin Bu Sela videonya Bu, diklik aja. Oh enggak ini, enggak ada. Diklik di gambar. Klik di gambar. Ya, ini kegiatan yang kami lakukan di kelas dalam membuat keyakinan kelas. Itu semua siswa dilibatkan. Jadi saya siapkan sticky note setelah saya berdiskusi tentang peraturan dan bagaimana mengubah peraturan menjadi keyakinan. Jadi mereka bekerja secara berkelompok. Satu kelompok itu saya berikan 2 sticky note, mereka diskusi. Nggak perlu banyak-banyak keyakinan kelas Bapak Ibu. Cukup sedikit saja, tapi kata-katanya sederhana saja, tapi memang itu dari anak-anak. Ya, dalam prakteknya kemarin ternyata anak-anak tuh antusias. Memang nggak mungkin terlihat langsung dalam 1 minggu langsung kelihatan mereka berubah tuh enggak. Paling tidak ketika saya lihat mereka antusias, ketika dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, terus ketika menempel, ketika sudah ditempel sampai hari ini masih aja kalau lewat depan pintu lirik kiri lirik kanan. Terus kalau misalnya per hari ini, kalau misalnya ada temannya yang melanggar tuh cepet-cepet saling ingetin. Misalnya, kan nggak boleh katanya, kan buang sampah pada tempatnya. Sudah mulai ada seperti itu. Misalnya dia berantakin, bukunya berantakin, mejanya dirapiin. Karena mungkin itu berasal dari mereka sendiri kan, bukan dari gurunya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi berbeda dengan peraturan. Nah, berbeda dengan peraturan, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau peraturan itu langsung on point ya, pada poinnya, dilarang ribut. Kalau keyakinan kelas kita buat misalnya membuat suasana belajar yang nyaman. Yang nyaman itu berarti bisa banyak kan? Bisa nggak ribut, terus nggak keluyuran di kelas, namanya nyaman. Kemudian kayak kemarin ada anak-anak main tokek di kelas saya itu kebetulan. Lebih
Bu, ada yang main tokek. Saya panggil. Kalau kamu main tokek, kira-kira teman di kelasmu tuh nyaman nggak? Enggak, Bu. Terus keyakinan kelas kita gimana? Yang mana yang kamu langgar? Iya, Bu. Membuat kelas yang nyaman. Kalau bermain tokek berarti kelasnya nggak nyaman. Berarti saya melanggar keyakinan kelas yang itu. Nah, udah mulai paham batas itu dulu. Walaupun mungkin besok-besok masih ada aja yang dilanggar. Berupa pernyataan universal, jadi pernyataannya umum, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan di kelas saya mungkin tidak sama dengan di kelas Bu Maya, di kelas Bu Mece. Mungkin di kelas Bu Mece boleh pakai sepatu di dalam ruangan, nggak apa-apa, sesuai kebutuhan kelasnya. Di kelas saya mungkin anak-anak melepas sepatu. Di kelas Bu Pika mungkin anak-anak tuh boleh minum sambil belajar. Atau di kelas Bu Rizky karena takut basah bukunya, minumnya hanya pada saat istirahat. Disesuaikan saja dengan kelasnya, jadi tidak baku Bapak Ibu ya. Sedikit saja, jadi keyakinan kelas tuh nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 20, sedikit aja. Yang penting anak-anak ingat, terus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Artinya tadi usahakan jangan pakai kata jangan, tidak, tapi muatan kalimat yang positif, membuat kelas bersih, membuat kelas nyaman. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Ini ketika kita membuat keyakinan sekolah. Ya, kalau dulu kita punya peraturan sekolah, setelah ini diharapkan kita punya keyakinan sekolah yang penyusunannya nanti melibatkan semua guru, libatkan murid, libatkan juga orang tua. Nih contoh kalimat keyakinan kelas atau sekolah. 1. Menjaga kenyamanan kelas. Nanti anak-anak mikir gimana kelas menjaga kenyamanan kelas itu? Nggak boleh ribut, nggak boleh keluyuran dan lain-lain. 2. Saling menghormati. Apa itu saling menghormati? Kalau ada yang ngomong nggak boleh motong. Apalagi mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, itu menghormati. Saling membantu dan gotong royong misalnya. Oh berarti piket kelas dikerjain sama-sama. Kemudian menghargai waktu, banyak datang tepat waktu. Terus tidak boleh bermain-main saat belajar, kan muatannya itu kan namanya menghargai waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, anak-anak artinya berpikir, nggak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian belajar dengan semangat dan gembira. Gimana belajar dengan semangat gembira? Berarti anak-anak jangan ngantuk di kelas. Itu nanti realisasinya di kelas. Jangan ngantuk di kelas, jangan loyo-loyo. Mengerjakan tugas dengan semangat, artinya tepat waktu, sigap, tanggap. Nah ini adalah segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu ya, ketika murid kita ada yang melakukan pelanggaran atau tindakan indisipliner, segitiga restitusi adalah cara yang sebaiknya ditempuh oleh guru. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita terapkan ini ya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi misalnya muridnya nggak bikin PR, kita stabilkan dulu identitasnya. Terus kalau bisa, ini dilakukan face to face antara guru dengan murid yang bersangkutan. Jadi murid tidak merasa dihakimi, bukannya muridnya dipanggil. Kalau kita kan selama ini seperti itu mungkin Bapak Ibu ya, ada murid yang bikin salah, kita panggil ke kantor, kita marahin, kita nasehatin, niatnya bagus, kita mau nasehatin, tapi ternyata itu kurang bagus untuk karakter anaknya. Jadi memang sebaiknya kalau anak bikin salah kita panggilnya face to face, karena kita nggak punya guru BK, jadi kita guru kelas. Kalau SMP SMA kan dia punya guru BK, jadi memang dipanggil ke ruang BK. Kalau kita panggil misalnya pada jam istirahat, cukup kita dan murid dulu. Nanti kalau memang nggak selesai baru kita bawa ke kepala sekolah mungkin. Nah, jadi kita panggil berdua, kita stabilkan dulu identitasnya. Tidak menyalahkan murid, tapi memahami bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita panggil, kita stabilkan. Kenapa nak, kamu nggak bikin PR? Kita dengerin dulu, walaupun mau marah tuh kita coba tahan dulu. Kita dengerin, oh gini-gini bu, kemarin aku ngantuk, gini-gini segala macam. Validasi tindakan yang salah. Baru kita arahkan. Kalau kamu nggak bikin PR, kira-kira tuh bener nggak, bagus nggak untuk kamu? Terus akibatnya apa kalau kamu nggak bikin PR? Kita coba buat dia melihat ke dalam dirinya, bukan ke kitanya. Jadi kalau nggak bikin PR tuh akibatnya gimana, dampaknya gimana ke diri dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kamu ngerasa kamu salah apa enggak?
Salah Bu. Salahnya apa? Ya nggak bikin PR. Seharusnya kamu gimana? Seharusnya kan aku bikin PR Bu. Nah sekarang kan kamu udah nggak bikin PR. Gimana cara kamu memperbaikinya? Nah kita tawarkan, disinilah perbedaan restitusi dengan hukuman. Kita tawarkan ke muridnya. Kamu kan nggak bikin PR, sementara teman-temanmu bikin. Kira-kira menurut kamu gimana caranya? Kita dengerin dulu. Kalau misalnya anaknya agak susah, kita tuntun. Ya, tapi yang penting bukan kita yang memaksa, kita tuntut dan gimana kalau seperti ini, kita tawarkan. Iya Bu, kalau dia bilang oke, berarti kita lanjutkan ke tindakan restitusi atau tindakan perbaikannya. Ya, saya akan berbagi praktik baik dalam penerapan segitiga restitusi di kelas yang saya lakukan. Ini adalah kasus di kelas, yaitu murid saya Evan, biasanya itu anaknya rajin di kelasnya. Dia tekun, tapi pada hari itu ketika ulangan sumatif, saya lihat dia nengok, dia lihat buku di lacinya. Kemudian, padahal sesuai keyakinan kelas, ketika mengerjakan sumatif bab kalau di kelas kami, itu anak-anak nggak boleh lihat buku. Nah, si Evan tadi lihat ngintip-ngintip, saya perhatiin dia ngintip-ngintip. Nah, pada jam istirahat, ketika anak-anak lain di luar, saya panggil Evannya. Kemudian saya coba terapkan segitiga restitusi tadi. Boleh Bu Sela diklik videonya Bu. Ya ini ketika dia ulangan, saya perhatiin dia lihat-lihat buku di lacinya. Tapi waktu itu saya nggak tegur. Saya coba panggil aja Evan, dia masukin lagi. Udah dia lanjutin, enggak saya panggil. Saya biarin aja dulu. Ini penerapan pada segitiga restitusi. Ya, jadi saya panggil Evan ya, itu ketika jam istirahat Bapak Ibu ya. Ketika jam istirahat, anak-anak lain udah di luar. Yang pertama saya lakukan tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ada nggak suaranya Bu Sela? Coba deh. Iya, karena suaranya nggak kedengaran ya. Jadi pertama saya tanya dulu sama Evan tahu nggak kenapa ibu panggil? Terus dia jawab, dia sadar sebenarnya. Walaupun kita nggak tegur di kelas tuh dia sadar. Tahu Bu? Iya, dia jawab tahu Bu katanya. Apa? Saya bilang salah Evan apa hari ini? Ya Bu, saya tadi pas ngerjain soal saya lihat buku. Nah terus masuk ke validasi tindakan yang salah. Saya tanya, kenapa Evan lihat buku? Kalau keyakinan kelas kita gimana? Boleh nggak lihat buku pada saat mengerjakan sumatif? Nggak boleh Bu. Nah kalau nggak boleh, kenapa Evan lakuin? Dia jelasin. Ya Bu, kemarin tuh saya main bola katanya. Terus kecapean sampai sore. Pas malamnya nggak sempat belajar. Nah, saya takut nilai saya kecil. Makanya saya lihat buku. Oh ternyata alasannya itu. Dia kecapean jadi nggak sempat belajar. Kemudian masuk ke menanyakan keyakinan. Saya tanyain. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, main bola itu bagus. Ya main bola tuh pasti bikin kita seneng. Tapi mulai kita masukkan nilai-nilai tadi. Tapi nak, ketika bermain bola itu menyenangkan, itu seharusnya kan tidak melalaikan kewajiban kita. Kewajiban Evan apa? Ya Bu, belajar, dia bilang. Artinya apa? Artinya Evan melakukan tindakan kesenangan, tapi di satu sisi Evan juga melalaikan kewajiban. Nah, apa akibatnya? Karena Evan nggak belajar, iya Bu, gara-gara nggak belajar, saya jadi nggak bisa ngerjain ulangan, terus gelisah, takut nilainya jelek, makanya saya nyontek di buku. Nah, udah mulai tertanam, dia udah mulai sadar berarti, oh dia salah, akibatnya ini. Baru kita masukkan ke penawaran restitusi, kita tawarkan. Nah, sekarang gimana cara memperbaikinya? Kalau di anak kelas tinggi mungkin mereka udah mulai bisa berpikir. Kayak si Evan tuh kemarin dia bilang, Bu boleh nggak ngerjain diulang katanya. Soalnya diulang tapi soal yang beda. Dia yang nawarkan, saya mau Bu ulangan lagi, tapi soalnya diganti, nanti saya kerjain. Kita bikin aja kesepakatan. Kalau misalnya kita nggak keberatan, oke. Kalau di sini saya nggak keberatan, ya oke.
Saya bilang besok ibu siapin soal yang berbeda, Evan kerjakan dengan jujur, jangan seperti hari ini. Dia udah setuju. Terus kita arahkan ke tindakan yang salah tadi. Kira-kira menurut Evan main bola seperti kemarin itu bagus nggak untuk belajar Evan? Ya Bu, dia bilang udah mulai sadar ini bikin saya lalai. Jadi gimana caranya biar gak lalai lagi? Ya saya atur waktu deh Bu, nanti main bolanya berarti mungkin jam-jam 5 saya udah pulang, gak harus sampai maghrib. Akhirnya udah tindakan restitusinya pun bisa dijalankan dan anak itu gak ngerasa dihakimi, tapi dia melakukan itu dengan rasa tanggung jawab. Dia tahu dia salah, dia yang menawarkan solusinya, kemudian dia menerapkannya tuh nggak bikin dia kesel sama guru, kan dia tahu salahnya di dia, bukan kita yang menghukum. Ya, ini adalah testimoninya, videonya nggak bisa diputar ya. Intinya dia ngerasa senang karena tidak dihakimi di depan kelas. Katanya sebenarnya dia tuh takut ketika ketahuan, ketika saya panggil dia takut saya panggil ke depan, tapi ternyata enggak. Nah dengan tidak dipanggil itu malah dia ngerasa bersalah. Tapi ketika berdiskusi dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, dia merasa senang karena tadi tidak harus dipermalukan di depan kelas dan dia bisa bersama-sama gurunya mencari solusi untuk kesalahan yang dilakukan. Nah itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tapi sebelum kita akhiri, kita coba sedikit aja. Kita coba bikin keyakinan kelas. Misalnya nih, anggaplah saya guru kelasnya gitu. Nah, Bapak Ibu muridnya. Nah, sekarang kita sepakat dulu. Kita pengen kelas itu ya kalau belajar gimana? Kalau belajar kelas kita pengennya gimana kondisinya? Nyaman. Oke, apa lagi? Bersih, apa lagi? Tertib ya. Nah dari kelas yang kita impikan itu kita coba buat keyakinan kelas. Gimana caranya biar kelas kita itu jadi seperti yang kita harapkan tadi. Saya bagikan sticky note, silakan Bapak Ibu nanti tuliskan keyakinan kelas seperti apa yang nanti bisa kita buat di kelas kita. Terus ingat bahwa keyakinan kelas itu kalimatnya positif ya Bapak Ibu ya. Kalimatnya sederhana aja Bapak Ibu, dengan kalimat positif. Buat satu keyakinan kelas Bu dengan menggunakan kata positif, artinya tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Ya. Nanti yang sudah selesai boleh ditempel di depan. Iya. Ya, yang sudah selesai boleh Bu kita tempel di sini Bu. Nanti kita bacakan keyakinan kelas kita. Bu tadi udah Bu, silakan Bu. Buat kelas bersih. Terbalik gitu. Gak apa-apa. Ini di atas baterainya. Iya. Kalimatnya itu abstrak ya Bapak Ibu, menjaga kebersihan. Iya. Ada lagi silakan Bapak Ibu, silakan ditempelkan keyakinan kelasnya. Ada datang tepat waktu, ketertiban, menjaga kebersihan kelas. Bu Mece saling menghargai, oke. Bu Muji saling menghargai antar kawan, oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan Bu Tia. Berjalan di kelas, membuat kelas tidak nyaman, oke. Membuang sampah pada tempatnya, membuat kelas bersih dan nyaman, oke. Ada lagi? Silakan. Seru ya Bapak Ibu. Beginilah kira-kira murid kita kalau kita ajak terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Pasti mereka rame, gini aja, ini aja. Ya, silakan Bu Aziza, ditambah Bu Aziza. Boleh Bu, di tengah sini boleh Bu. Ya.
ketenangan dan ketertiban. Oke, lanjut Bu Jui. Kerjasama, oke. Udah semua. Nah, kira-kira seperti inilah nanti keyakinan kelas ya, bisa dibuat di kelas ibu masing-masing ya. Ada datang tepat waktu, saling menghargai, ada juga kerjasama, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, membuang sampah pada tempatnya. Dan nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi aksi nyata ini tentang budaya positif itu bisa bermanfaat. Dan kita semua berharap kita mulai sekarang sudah bisa mencoba menerapkan disiplin positif terutama di kelas kita masing-masing, sehingga diharapkan dari disiplin positif dan pembiasaan-pembiasaan kita di kelas akan menjadi karakter baik bagi anak-anak yang mencapai profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya, terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama, guru bergerak, Indonesia maju. Ayo, guru bergerak, Indonesia. Oke, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.